Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Cerita Maya bersama saya Maya. Dan kali ini saya akan bawain cerita viral di sosmed. Dan sebenarnya ini udah kejadian sekitar seminggu yang lalu viral, tapi aku mau bawainnya tuh galau guys. Karena ini nyangkut sama anak kecil. Kalian udah pernah kan ngeliat aku bawain video yang nyangkut tentang anak kecil, dan aku akhirnya abis itu kepikiran, galau, nangis gitu. Jadi suka kebawa gitu hatinya aku ini. Ya begitu deh guys, pokoknya jadi akhirnya sering kebawa gitu. Makanya sering menghindari berita-berita tentang anak kecil. Cuman karena ini emang rame banget, dan proses sidang pertamanya pun baru dilakukan di tanggal 20 Januari kemarin. Jadi aku rasa karena aku geram juga, aku kesel juga, aku rasa ada baiknya aku bawa cerita ini buat kalian yang belum tahu ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, aku minta tolong buat kalian yang belum subscribe, tolong klik subscribe-nya dan juga klik tombol like-nya, jempolin dulu guys. Dan juga buat kalian yang belum nyalain bel notifikasinya, tolong dinyalain, karena insya Allah kedepannya aku akan lebih sering upload video, oke? Jadi ini janjiku buat kalian guys. Terus untuk kalian yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Terima kasih, semoga pahalanya mengalir terus untuk kalian ya guys. Kita langsung aja lanjut ke videonya. Seminggu terakhir kemarin itu emang lagi rame artis-artis Korea yang berbunyi Jongina Miane, yang artinya Jongin, aku minta maaf. Sebenarnya siapa sih Jongin ini? Jadi aku kulik-kulik dari berita yang ada di Indonesia, berita yang ada translate-nya, dan juga ada YouTuber Korea yang kebetulan ngebawain juga cerita tentang Jongin ini. Nah, di situ aku akhirnya bisa menarik kesimpulan-kesimpulan dari kasus Jongin. Jadi kurang lebihnya sekomplit-komplitnya aku berusaha kasih tahu ke kalian. Jadi silahkan simak ya guys. Jadi Jongin ini adalah seorang bayi yang diadopsi oleh seorang keluarga yang ada di Korea, yang sebetulnya dia sendiri udah punya anak dan agak bermental agak sedikit miring ya guys. Jadi aku kasih fotonya dulu guys. Ya. Yang di sebelah sini adalah Jongin sebelum diadopsi, yang sebelah sini ada foto Jongin setelah diadopsi guys. Singkat cerita, ini merupakan kasus kekerasan pada anak kecil, pada balita di bawah 5 tahun. Dan ini merupakan kasus yang bisa dibilang susah-susah gampang, karena setiap orang tua memiliki cara sendiri-sendiri dalam mendidik anaknya. Jadi ada orang yang biasa mendidik anaknya dengan memaki-maki atau dicuekin aja gitu. Ada juga orang tua yang memilih mendidik anaknya dengan bawel banget. Anaknya dikit, nggak boleh. Anaknya gitu dikit, jangan gitu. Dan ada juga orang tua yang memilih memberi sentuhan fisik dalam cara mendidik anaknya. Tapi di kejadian kali ini kita bisa melihat dua orang tua yang mengadopsi anak dan memperlakukannya tidak pantas dan bahkan disiksa hingga meninggal. Kejadian kali ini sebenarnya dibahas oleh program TV yang terkenal banget di Korea karena memiliki kemampuan analisa dan memiliki peneliti yang sangat baik gitu. Jadi ada suatu program gitu loh guys di Korea dari TV SBS. Dan ini juga merupakan tayangan yang mengungkap kasus Burning Sun yang terjadi di tahun lalu yang ramai banget di Korea, dan hashtagnya ramai juga di Twitter tahun lalu. Dan gimana seorang balita yang masih kecil ini bisa meninggal? Jadi Jongin ini diadopsi oleh sepasang suami istri yang juga sudah memiliki satu anak perempuan. Tentu proses mengadopsi anak itu kan nggak gampang ya guys. Nggak kayak kita beli kucing, adopsi kucing, kan kita tinggal kasih duit ke owner sebelumnya. Tapi kalau adopsi anak itu susah. Setahu aku kalau di Indonesia ya harus ke dinsos, ya kan, dinas sosial gitu. Kita dicek kejiwaan, kita dicek layak apa enggak rumah tinggalnya, gaji bagaimana, dan tetek bengeknya banyak banget. Dan kayaknya tuh persyaratan pernikahannya harus di atas 5 tahun. Aku nggak tahu kalau di Korea seperti apa. Sepertinya juga sama sulitnya kayak yang ada di Indonesia. Jadi dari sumber yang aku dapat dari seorang YouTuber Korea ini, salah satu proses syarat adopsi adalah dengan cara orang tua itu diperiksa apakah dia sanggup mendidik dan sanggup membiayai dan sanggup merawat anak ini dengan baik, dan juga menanggung anak yang akan diadopsi, dan juga ada beberapa
pertanyaan apakah mereka bisa dan sanggup secara ekonomi, terus apa tujuan mereka ini untuk merawat dan memelihara anak itu dengan baik, atau mereka ini punya maksud lain. Nah, pemeriksaan ini udah dilakukan pada kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya ini terlihat cukup normal guys ketika diperiksa. Si ibu ini kebetulan bekerja sebagai penerjemah dan pernah studi di luar negeri. Lebih tepatnya di negara Amerika, dan sering melakukan kerja sukarela dengan suaminya, dan bahkan suaminya itu juga sering membantu. Nah, gimana dengan suaminya? Suaminya ini bekerja di sebuah perusahaan stasiun TV, jadi pekerjaannya juga tergolong baik kan guys. Setelah itu mereka ini juga bilang kalau mereka ini memang sebenarnya sejak awal pernikahan sudah berencana untuk mengadopsi anak, dan mereka juga menjelaskan bahwa mereka ini sudah punya satu anak perempuan, sehingga pihak panti asuhan ini berpikir bahwa pasangan ini sanggup dan benar-benar ingin mengadopsi anak ini untuk dirawat dengan baik, melihat background pekerjaan kedua orang tuanya ya. Maksudnya yang satu kerja sebagai penerjemah, yang satu kerja di TV, otomatis dalam segi keuangan mereka benar-benar sanggup. Dan kebetulan ketika mereka ditanya-tanya, mereka benar-benar terlihat seperti orang normal. Dan konon kata tetangga-tetangganya, mereka ini sebenarnya pasangan yang menurut kacamata tetangganya itu merupakan pasangan yang baik karena mereka sering terlihat di gereja area rumahnya. Dan kebetulan mereka ini tuh juga bilang ke orang-orang atau inner circle dan orang-orang di lingkungannya mereka bahwa mereka itu emang dari dulu udah pengen ngadopsi anak. Dan kebetulan aja mereka menjatuhkan pilihan kepada bayi Jong ini nih. Jadi bukan mendadak, jadi emang dari dulu emang pengen ngadopsi anak. Jadi orang sekitarnya tuh tahu. Jadi ketika dikonfirmasi sama pihak panti juga, orang-orang sekitarnya pun bilang bahwa mereka emang dari dulu pengen ngadopsi gitu. Akhirnya mereka berhasil mengadopsi seorang Jong In. Jong In ini merupakan anak kelahiran tanggal 10 Juni tahun 2019. Tetapi nggak lama setelah diadopsi, tepatnya 9 bulan setelah diadopsi, Jong In ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tepatnya tanggal 13 Oktober tahun 2020 guys. Sekarang yang dipermasalahkan di negara Korea adalah masalah tuntutan hukumannya guys. Yang suami ini dihukum cuma sebagai hukuman kekerasan pada anak. Sedangkan yang istri dengan tuntutan melakukan kekerasan pada anak yang mengakibatkan kematian. Nah, di sini mungkin banyak yang mikir loh, ini bukannya udah benar hukumannya ya kan gitu. Jadi diperjelas. Jadi saya perjelas ya, kalau seseorang membunuh orang itu hukumannya bisa beda-beda di Korea. Tergantung dari bagaimana motivasi pembunuhnya. Misalnya aku dorong A, ternyata akibat dari doronganku ini si A meninggal. Nah, ini disebut pembunuhan yang tidak disengaja. Tapi kalau misalnya aku hari ini mau membunuh si A, udah aku rencanain dengan cara didorong gitu. Memang cara pembunuhannya sama-sama didorong, cuman hasilnya juga sama meninggalnya. Tapi beda hasil hukumannya. Yang pertama tidak sengaja, yang satunya lagi memang ingin membunuh seseorang, hingga itu mengakibatkan jenis hukumannya tuh beda gitu loh guys. Dan itu juga sama seperti halnya kasus Jong In ini. Orang-orang warga Korea tuh ingin mama angkatnya Jong In ini juga diperlakukan hukuman pembunuhan. Karena ini bukan lagi pembunuhan yang tidak sengaja. Orang-orang Korea tuh ingin orang ini dihukum dengan hukuman yang berat, dengan tuntutan membunuh anak kecil, dan ingin identitasnya itu dibuka, siapa sih dua orang ini gitu. Dan apalagi korbannya itu merupakan anak yang masih berusia 16 bulan. Jadi by the way, buat kalian yang belum tahu, di Korea itu misalkan melakukan kejahatan, nggak semua penjahat itu muka dan namanya itu diekspos. Jadi biasanya masih di blur mukanya, namanya nggak diberitahukan, orangnya tinggal di mana dan kayak gimana itu nggak diberitahukan di media massa. Karena sidangnya belum selesai dan masih berlanjut hingga sekarang, jadi banyak orang-orang Korea, terutama ibu-ibu yang memiliki balita, itu merasa hatinya tersentuh dan pengen mengajukan surat saran dan tekanan kepada pengadilan bahwa tolong kasih hukuman seberat-beratnya untuk wanita ini gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan orang tua Jong In ini hingga akhirnya Jong In ini meninggal? Sebenarnya laporan kekerasan pada anak tuh sebenarnya udah pernah dilakukan beberapa kali. Yang pertama dilakukan oleh pihak tempat penitipan anak di mana Jong In dititipin. Awalnya guru-guru ini tuh ngelihat kayak ada bekas luka di area pipi gitu loh guys. Jadi guru-guru ini penasaran, kayaknya ini anak emang ada sesuatu nih, di rumahnya nggak beres atau emang lagi sakit. Namanya guru ya, biasa komunikasi sama anak, mereka pasti tahu ya anak ini lagi sakit, anak ini lagi sedih, anak ini lagi nggak mood, lagi mules, lagi demam, pasti tahu karena anak itu gimana gerak-geriknya guru pasti ngamatin. Nah, di pipi Jong In itu ada kayak bekas tamparan gitu, atau bekas tangan atau bekas pukulan gitu loh guys. Nah, guru-guru ini sibuk ngepasin tangan, ini kok kayak bentuk tangan, tapi coba dipasin sama kaki, kok
kayak bentuk kaki, apa jangan-jangan anak ini ditendang gitu. Sehingga ketika dia melihat bekas luka yang terus bertambah setiap harinya ketika Jong In dititipin di tempat penitipan anak, mereka memutuskan untuk melaporkan kepada polisi. Cuman kebetulan polisi itu tidak profesional. Jadi seharusnya di Korea itu ketika ada laporan kekerasan pada anak, seharusnya si anak ini dipisah sama orang tuanya. Si anak direhabilitasi atau mungkin dikasih ke terapis. Si orang tuanya ini juga ditanya dengan sistem tersendiri oleh polisi ya guys. Harusnya seperti itu. Cuman karena polisinya merasa mengenal sepasang ayah dan ibu ini yang memang dia adalah orang baik yang berniat merawat Jong In dan berniat mengadopsi Jong In dari sejak dulu kala. Jadi dia merasa, ini orang baik, ini nggak mungkin berbuat seperti itu. Mungkin memang ada kelalaian kecil ketika di rumah, atau mungkin Jong In jatuh dari kasur atau jatuh dari kursi, kan bisa. Jadi polisinya tuh masih positive thinking, jadi benar-benar nggak profesional saat itu. Laporan kedua dilaporkan oleh seseorang yang tinggal di area sekitar orang tua ini. Dia itu ngelihat ada seorang anak kecil yang ditaruh gitu aja di dalam mobil tanpa ada orang tua di dalamnya. Jadi Jong In ini didiemin aja di dalam mobil guys, sementara orang tua lainnya pergi. Nah akhirnya orang ini melaporkan ke polisi datang dan orang tuanya bilang, oh saya ini sedang melakukan meditasi tidur ala Amerika. Gila gak tuh guys? Sehingga dibebaskan lagi. Polisi itu harusnya nggak kayak gitu, harusnya ya emang harus diinterogasi karena udah ada 2 laporan dalam satu anak, harusnya itu ditindak lebih gitu loh guys. Dan laporan ketiga itu dilakukan oleh guru anak-anak taman kanak-kanak atau tempat penitipan anak itu tadi, karena guru-guru sudah mengumpulkan banyak sekali foto-foto bekas luka lebam dan segala macam yang ada di Jong In ini. Akhirnya guru-guru ini membawa Jong In ini ke dokter anak. Sampai di dokternya ini melihat kondisi Jong In, langsung melihat, wah ini pasti ada kekerasan. Jadi karena nggak mungkin luka nggak sengaja sampai kayak gini, ini pasti dipukul atau mengalami trauma atau kejadian tertentu yang menyebabkan badannya ada trauma-trauma gitu. Dokter pun akhirnya sudah menuliskan analisa dan juga memberikan hak kepada polisi untuk memisahkan antara orang tua dan anak ini. Tapi lagi-lagi kali ini Jong In dikembalikan kepada orang tuanya guys. Tahu nggak kenapa? Lagi-lagi polisi ini meyakini orang tua Jong In ini bahwa mereka tuh orang baik. Jadi kan dulu orang tua Jong In ini bekerja sebagai penerjemah dan pernah muncul di televisi sebagai orang yang membantu proses pengadopsian anak. Jadi polisi tuh mikir, nggak mungkin lah orang kayak gini pernah tampil di TV dan diwawancara, kayaknya aku tahu karakternya dia memang orang baik gitu, dan nggak mungkin melakukan kekerasan terhadap anak kecil gitu. Akhirnya ya gitu, setelah sampai 3 kali pelaporan tidak berbuah hasil yang baik. Akhirnya karena setelah diusut dengan baik, 5 petugas kepolisian yang menangani pelaporan kasus Jong In ini akhirnya mendapatkan hukuman yang cukup berat. Puncak dari kejadian ini yaitu tanggal 13 Oktober 2020 pada hari kematian Jong In sebenarnya. Dan alasan anak yang masih berusia 16 bulan ini nggak mau makan, mamanya mukulin dari jam 9 pagi sampai jam 10 lebih 15 pagi. Lebih dari 1 jam dipukuli guys, gara-gara Jong In ini nggak mau makan. Ini anak dipukulin dari jam 9 pagi sampai 10 lebih 15. Kenapa nggak dicekek aja sekalian biar mati gitu loh. Heran aku, kok bisa nyiksa anak kecil yang kayak gitu ya. Setelah itu tiba-tiba jantungnya Jong In ini berhenti. Nah, karena ibunya tahu bahwa jantungnya Jong In ini udah berhenti, akhirnya dia tanya dulu ke suaminya, ini gimana, Jong In jantungnya berhenti, dia kayaknya sakit, apakah sebaiknya aku bawa ke rumah sakit gitu. Ya udah, bawa aja gitu kan, sebagai bentuk kewajiban gitu, kata si ibunya. Bukan kayak gimana normalnya manusia gitu loh, kalau ngelihat anak kesakitan tuh harusnya cemas, panik gimana gitu ya. Dia malah dengan santainya nanya dulu ke suaminya, terus habis itu dia pesan taksi. Padahal taksi di Korea itu nggak bisa nyalain sirene buat nyalip-nyalip kendaraan yang sejalur untuk menuju rumah sakit. Kecuali kalau kita naik ambulan ya kan, bisa lebih cepet nyampe gitu. Bahkan sampai
Supir taksinya itu merasa, wah ini kondisi anaknya udah nggak bener ini bu, kayaknya sebenarnya naik ambulan, kalau naik taksi kan kita nggak bisa nerobos gitu, kata supirnya. Ibunya malah bilang, masa sih, kayaknya nggak kenapa-napa nih gitu, nggak parah. Tapi karena supir taksinya terus menerus menyarankan ibunya buat naik ambulan, akhirnya ini dibawa naik ambulan ke rumah sakit sampai di unit gawat darurat. Sampai di situ akhirnya dokter sebenarnya berhasil menyelamatkan Jong In. Setelah itu di X-ray. Setelah di X-ray ditemukan ada sekitar 10 bagian tulang yang patah. Ada juga yang pernah patah dan nyambung. Alias dulu pernah patah tapi akhirnya nyambung sendiri, guys. Aduh. Itu artinya dia udah mengalami pukulan atau sakit yang udah berulang kali. Dan di perutnya itu penuh dengan pendarahan. Jadi pendarahan di daerah misenteri gitu. Aku nggak tahu ya, pokoknya susah gitu bahasanya. Pokoknya di dalam bagian internal ini usus kecilnya juga sobek, usus besar sobek, pankreasnya terpotong sehingga perutnya ini udah iritasi, inflamasi, penuh dengan darah, bahkan ada udaranya juga. Dan ini di mata dokter udah pasti nggak mungkin hanya karena kecerobohan kayak anak kecil yang tiba-tiba jatuh kebentur atau gulung-gulung dari tangga atas menuju bawah gitu, juga nggak mungkin. Karena pertama tulang anak kecil tuh iganya nggak kayak tulang kita gitu, yang keras yang mudah patah. Tulang anak kecil tuh kayak tulang muda ayam itu loh guys. Jadi nggak gampang untuk patah, jadi harus butuh mendapatkan tekanan yang keras hingga sampai harus patah, hingga sampai bisa patah. Terus penyebab pankreasnya terpotong itu, perut kita ini harus nempel ke tembok gitu. Biasanya kejadian kayak ini terjadi ketika ada kecelakaan mobil yang terhimpit gitu. Dan kalau dienergikan itu butuh sekitar 3.800 hingga 4.800 Newton. Jadi di program TV itu juga dia memanggil orang yang emang ahli atlet, yang ahli nonjok, anti nendang. Yang kelas middleweight pun siap-siap mukul itu cuman baru tidak mencapai di angka 3.800. Nah gimana bisa ibu angkatnya ini bisa menghasilkan tekanan atau energi sekeras itu? Ada yang tahu? Atlet itu loh guys baru bisa kayak gitu. Nah kalau untuk seorang ibu rumah tangga biasa yang nggak pernah latihan, nggak pernah ngapa-ngapain, gimana caranya yang nggak pernah melakukan kegiatan lain itu bisa menghasilkan gerakan atau gaya yang sebesar 3.800 Newton. Dan aku potong dulu nih sebelum kalian tahu. Jadi ternyata kata tetangga apartemen yang unitnya di bawah itu, dia sempat mendengar suara kayak barang berat jatuh ke lantai. Buk, begitu. Gimana sih kedengaran? Dan mamanya Jong In ini cuman wanita biasa yang berbobot 50 kilo. Dan gimana caranya wanita berberat 50 kilo bisa menghasilkan gaya dan tekanan sekitar 3.800 hingga 4.800 Newton dan mengakibatkan bunyi hentakan di rumah. Akhirnya ini perkiraan dari televisi itu cara termudah buat menghasilkan tekanan yang sebegitu itu caranya. Ini ada kursi nih guys. Ibu-ibu yang 50 kilo ini di kursi, di atas kursi. Bayi ini di lantai nih, lagi terlentang di lantai. Ibu ini turun dari kursi, buk, kakinya langsung menuju ke perutnya si bayi. Gitu caranya guys. Nah itu baru bisa menghasilkan tekanan 3.800 Newton. Jadi itu yang diperkirakan dilakukan oleh mamanya Jong In hingga terdengar suara seperti barang berat jatuh di lantai gitu. Nah ketika ditanyain ke mamanya, kenapa kok bisa ada luka-luka seperti ini? Jadi mamanya tuh bilang, waktu itu saya lihat dia lagi main sama putri saya yang pertama, tiba-tiba dia jatuh gitu. Terus karena Jong In ini meninggalnya nggak normal, jadi dicek sama tim forensik, perutnya itu penuh dengan darah dan diduga lukanya itu udah lama banget. Memang pankreas itu terpotong pada hari itu, tapi organ internalnya itu udah mengalami cedera dalam waktu yang cukup panjang. Dan kalau di perut itu dipenuhi dengan darah dan juga ada gelembung udara, itu sama aja kayak perut itu mulai membusuk. Dan katanya sakitnya itu rasanya udah maksimal banget, udah sakit banget. Dan itu yang mengakibatkan Jong In terlihat sedikit apatetik atau kondisi seorang tanpa emosi. Jadi anaknya diem gitu, padahal anak di usia seumur itu harusnya goyang petakilan, gak bisa diem gitu. Tapi di rekaman CCTV di penitipan anak Jong In itu ya diem aja dan gak semangat gitu. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa badannya Jong In itu sebenarnya penuh dengan kesakitan dan dia gak mood buat apa-ngapain. Jadi dia cuma lemes diem gitu. Dan di dalam perutnya itu bayangin deh udah penuh dengan darah. Kayaknya itu udah emang udah membusuk karena ditemukannya gelembung udara di dalam perutnya. Dan hingga saat ini yang bikin warga Korea geram itu semua terjadi akibat ketidaksengajaan. Jadi
Itu cerita Jongin yang pengen aku ceritain buat kalian guys. Kalau kalian tuh emang berniat untuk ngadopsi tuh, mbok ya bener-bener tanggung jawab sama keputusannya gitu loh, jangan sampai kayak gini. Jadi segitu dulu cerita hari ini, menguras emosi aku banget buat bawain ini. Aku butuh waktu yang cukup panjang untuk mengiyakan, oke, aku bawain gitu. Karena emang bener-bener aku kepikiran, aku kebawa pikiran, bener-bener kebawa pikiran. Karena ya itu tadi, nggak nyangka aja sampai setega itu manusia, tidak memanusiakan manusia. Oke, jadi kalau ada berita terbaru, update terbaru lagi nanti tentang berita Jongin, gimana perkembangannya. Kalau misalnya emang kalian pengen aku bawain berita selanjutnya, simak terus di channel aku. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di cerita Maya episode berikutnya. Bye-bye.